Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang gue lagi siap-siap mau ke rumah temen. Jadi dulu dia temen gojek gue waktu di Cibinong. Kemarin terakhir dapat kabar istrinya sakit dan dirawat di Persahabatan, sebelumnya di Darmais. Jadi infonya sih sakitnya kanker. Dan semalam dapat kabar duka kalau istrinya itu udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang gue mau takziah ke rumahnya. Yang kebetulan deket sih, nggak terlalu jauh. Rumahnya itu di Perumnas 3. Dan rute yang gue ambil kita lewat Sumarekon aja. Nanti apa namanya, lewat Patal, terus jadi lewat belakang, lewat sekolah Ananda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti di sana bakal ketemu sama teman-teman dari Gomex, entah itu Gomex Community, Gomex Rider, Gomex Adventure. Nanti kita mudah-mudahan sih pada datang dan kita kumpul di sana. Buat Bang Yadi turut berduka cita ya Bang, dan semoga Mbak Indah diterima di sisi Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Udah nggak ngerasain sakit lagi ya Bang, Mbak Indahnya. Jadi mudah-mudahan sih udah tenang dan nggak ngerasain sakit lagi. Tadi sih gue baru kontek-kontekan sama Bang Ote. Jadi Bang Ote OTW dari Jakarta Selatan. Dan tadi Sherlockan live-nya baru udah di Kalimalang. Dan gue bilang tadi kita ketemuan di lokasi aja, di rumah duka. Jadi dulu gue sama Bang Yadi ini, suami dari almarhumah, itu satu angkatan waktu Gojek. Dan awal-awal itu Gojeknya di Cibinong, City Mall, tepatnya di Jalan Raya Pemda. Nah di situ Bang Yadi tinggal di daerah mau perbatasan Citerep, apa ya namanya daerahnya tuh lupa. Dan gue tinggal waktu itu di Bakosur Tanal, rumah istri, rumah dinas LIPI. Nah kebetulan mertua gue itu pensiunan dari LIPI, jadi pernah tinggal di rumah dinasnya. Dan sama-sama pindah, dan pindahnya pun sama ke Bekasi. Jadi kalau gue sih sebenarnya nggak pindah sih, kalau gue emang rumah orang tua gue kan di Bekasi, jadi gue balik asal. Dan Bang Yadi itu sama juga sih kayaknya, balik ke rumah orang tuanya juga itu. Cuman bedanya kalau gue di Bekasi Utara, Alexindo, perumahan Harapan Jaya. Kalau Yadi itu di Bekasi Timur, di perumahan Perumnas 3. Ya mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah, jadi prosesi pemakaman almarhumah nggak ada kendala dan lancar. Semoga dilancarkan. Dan kita sebagai kawan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Mbak Indah di sisinya. Pagi ini sih cerah, cuaca cerah, nggak ada awan, langit juga biru, nggak ada tanda-tanda mendung atau hujan. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau mau hujan ya sore aja ntar.
Dan buat warga Depok juga turut berduka cita atas musibah kemarin sore, angin puting beliung, bukan angin puting, jadi ada hujan badai yang kemarin sempat direkam oleh salah satu pengunjung Rumah Sakit Hermina atau karyawan Rumah Sakit Hermina. Itu baliho besi sampai rubuh, menimpa listrik, menimpa mobil yang parkir, dan pohon-pohon juga banyak yang tumbang. Ya mudah-mudahan nggak ada korban jiwa ya di Depok. Dan buat teman-teman yang lagi di perjalanan, harap berhati-hati, waspada selalu. Walaupun cuaca cerah juga nggak memungkinkan, ada hal-hal yang kita nggak inginkan ya. Kayak kemarin juga waktu gua ke Cikarang itu ada truk box yang terguling karena menabrak mobil pickup. Tuh ya, mudah-mudahan kita dijauhin dari segala bencana. Oke sobat adventure, kita belum adventure lagi nih, terkendala sama PPKM yang kondisi keuangan saat ini juga nggak jelas, kecuali kalau kita jadi pejabat yang justru tabungannya meningkat, harta kekayaannya meningkat sekitar 70% katanya kalau di berita-berita. Alhamdulillah buat para pejabat dan wakil rakyat yang aman, penghasilannya aman, tidak terganggu, malah cenderung meningkat. Ya doain aja buat rakyatnya yang diwakilkan dan rakyatnya yang diurus oleh para pejabat bisa juga sejahtera, penghasilannya meningkat selama PPKM. Entah gimana caranya. Well, jalanan yang kita lewatin seperti biasa, jalanan yang memang sehari-hari gue lewatin, karena memang jalannya yang nyaman ya itu aja gitu. Ada sih cuman muter-muter ke ujung dunia gitu. Kalau kebetulan rutenya ke arah Indah mungkin, atau ke Pejuang PUP mungkin rutenya bakalan lain. Cuman kan saat ini jalan yang gue tuju itu mengharuskan gue lewat jalanan yang itu aja. Walaupun sama-sama Bekasi, tetap gue harus pakai maps buat lokasi rumahnya. Kalau jalanan menuju ke perumahannya gua udah hafal. Menjalanan posisi rumahnya itu yang enggak gua hafal. Hebatnya orang zaman dulu tuh cuma dikasih ancer-ancer nyampe ya. Kalau sekarang udah dikasih ancer-ancer, udah ada GPS, titiknya akurat, tetap nyasar. Itulah gue yang sering nyasar walaupun udah dikasih titik koordinat, posisinya, lokasinya. Nggak tahu kenapa ya, dibawa setan nyasar kali. Jadi kalau bisa sih jangan ngandelin GPS utuhnya. Kalau bisa sih ya dari ancer-ancer aja kita udah bisa tahu, oh ini di sini, oh ini di sini gitu. Oke, kita kembali melewati Sumarekon, cuman nanti nggak ke kanan ya, nggak ke arah jembatan, jadi gue ke kiri ke arah Jalan Perjuangan, melewati mantan base camp yang udah 2 kali ganti pemilik. Yang pemilik pertama itu Mas Enu, yang kedua itu siapa namanya? Lupa. Bego.
Nah, faktor umur buat nginget nama aja agak-agak bukan lupa sih, cuman kadang kalau lagi mau ditanya, ada yang nanya terus mau dibahas jadi lupa. Ya itulah pokoknya ada dua orang, dan entah yang berikutnya ini mau buka apa. Kalau warung kopi lagi jadi base camp lagi lah. Itu. Soalnya kita belum punya base camp yang posisinya strategis. Oh, tadi harusnya iya kenapa lewat sini ya, Pak? Ya udah nggak apa-apa lah. Kalau pagi di sini diputer jalannya. Soalnya menghindari rame dan macet. Bajunya separuh ini. Bahaya ini. Aduh. Neng, bajunya dimakan rayap, Neng. Kok pada habis? Emang tangannya nggak panas, Neng? Kena kena rayap, kena matahari. Kan kejemur itu. Pundaknya kasihan. Bawaannya tuh pengen ngebenerin aja bajunya kalau kayak gitu kan. Oke, kalau gua ke sana ntar balik lagi ke Sumarekon kan. Nah, ini Jalan Perjuangan, dan di depan itu sebelum Pasar Teluk Buyung ada sebuah kayak kontrakan petakan gitu. Nah, itu dulu base campnya Blok Bekasi Leksioner Group. Cuman berhubung kemarin terkendala sama PPKM dan akhirnya berbuah krisis. Dan pengelola milik kontrakannya nggak ada kebijakan buat apa ya, memberi keringanan, bukan kebijakan untuk memberi keringanan, dan akhirnya diputuskan untuk ditutup dulu sementara sama pemiliknya yang bernama Bapak Andre, seorang anak muda. Nah, itu jadi ditutup. Sampai sekarang belum ada kepastian dibuka untuk apa. Sebenarnya kalau dikasih keringanan kemarin, mungkin si Andre masih tetap ngontrak di situ dan nggak kosong. Kalau sekarang kan jadinya kosong, nggak ada yang isi, nggak ada pemasukan jadinya kan. Ya wis lah, itu yang dinamakan rezeki, yang harusnya rezeki terus masuk, dan akhirnya karena nggak ada kemurahan hati jadi berujung agak sedikit disendat rezekinya. Jadi buat kalian para pemilik kontrakan, jangan segan-segan bermurah hati. Ya, anggap aja sedekah. Jadi kejadiannya tuh kemarin Bang Andre itu mau minta keringanan untuk pembayaran kontrakan di akhir bulan, sedangkan kontrakan dia tuh habis di pertengahan bulan. Cuman karena nggak dikasih, ya sudah, akhirnya Bang Andre mengambil keputusan untuk nggak memperpanjang dan mengosongkan. Sebenarnya sih udah disiapin dananya, cuman di akhir bulan lah minta keringanan sedikit lah, karena masih ada kekurangan sedikit. Tapi karena nggak dikasih, ya sudahlah. Dan akhirnya Bang Andre cabut dari situ, dan sampai sekarang kontrakan itu kosong. Yang harusnya diisi lagi sama Bang Andre jadi kosong. Jadi yang rugi gue, nggak bisa ngopi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita hari ini. Ya, kita intermezzo sedikit biar nggak terlalu sedih, karena udah kehilangan istri dari sahabat kita, istri dari teman kita yang waktu awal-awal itu senasib sepenanggungan waktu jadi Gojek dulu.
Bang Yadi juga udah banyak bantu gue masalah per-HP-an dulu. Dan juga kalau kita lagi kekurangan dana untuk belanja GoFood atau GoShop dulu juga kita saling bantu lah. Jadi ya kita tahu gimana susahnya cari duit sama-sama gitu. Dan gue agak sedikit nyesel juga kemarin, sebenarnya udah mau jenguk ke rumah sakit kemarin. Jadi sebelumnya itu di rumah sakit Darmais, dan akhirnya dipindah ke rumah sakit Persahabatan, dan terakhir itu membutuhkan darah dengan golongan AB. Cuman sepertinya belum tercukupi ya, karena golongan darah AB agak susah juga gitu. Jarang yang punya. Dan golongan darah gue sendiri A, dan walaupun ada yang membutuhkan, gue juga belum tentu bisa ngasih. Soalnya gue ada hipertensi. Jadi gue masih konsumsi obat hipertensi. Darah gue tinggi dan biru. Ningrat kelas ada tingkat 2 berarti. Jam 8:40 dan cuacanya cerah, cenderung panas. Depan belok kiri. Oke, tinggal lurus aja. Dan kadang gue ngerasa gimana ya sama teman SMA, teman-teman lama di Gojek, teman SMP. Jadi di saat berkumpul itu momennya pas suasana duka, dan itu lebih mudah mengumpulkan mereka. Jadi kalau lagi, ya memang sih kita kan udah nggak muda lagi, kita punya urusan sama keluarga, sama anak, punya tanggung jawab, dan bukan remaja yang bilang kumpul langsung ngumpul gitu. Kalau dulu kan nggak harus dikomandoin pun udah pasti kumpul, nongkrong bareng, terus kongko bareng, soal apa, JJS bareng. Kan kalau sekarang nggak bisa lah. Mereka punya istri, gue punya istri, punya keluarga, punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa langsung ya. Mudah-mudahan sih kumpul-kumpulnya itu nggak pas duka kayak gini. Jadi kumpul-kumpulnya itu kalau bisa sih ya pas lagi happy itu. Bendera kuningnya udah kelihatan, tinggal nyari ke, oh ya itu gangnya. Masalah ini apa? Oh no ya, satu lagi ya. Satu lagi, nggak apa-apa, dari lewat sini sama aja. Nanti ini tinggal kanan. Oh iya betul. Udah sampai guys, dimatiin dulu ya.